bisa terkenal. Tapi namun begitu Bapak Saudaraku, saya bukanlah mengejar dunia, tapi saya mengejar akan kehidupan yang kekal itu. Karena saya sudah mati, hidup kembali. Jadi itulah saya merasakan sehingga saya mengerjakan pekerjaan Tuhan semampu saya, melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini dengan taat dan setia, karena saya dipilih untuk itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, di sini jelas tadi katanya kepada kita, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan namanya. Jadi Bapak Saudaraku, Roh Kudus itulah jaminan kita menjadi milik Allah. Jadi jika kita belum dipenuhi dengan Roh Kudus, kita tidak akan mengerti. Sehingga banyak manusia saat ini melakukan kebenaran diri sendiri. Karena apa? Karena menganggap itu sudah pas. Karena itu menganggap itu sudah seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi dia merasa. Jadi bukan kepastian. Jadi jika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, di situ ada kepastian. Karena apa? Karena dia dijamin kita menjadi milik Allah. Jadi jika kita hanya sebagai pengetahuan kita, hanya karena sekolah, hanya karena pengalaman, itu belumlah dijamin. Karena apa? Karena jelas firman Tuhan mengatakan di Markus 7 itu, Bapak Saudaraku, jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, bukanlah karena kekuatan kehebatan kita, tapi sini jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita. Kita baca mulai ayat 19, kita ulangi lagi. Karena firman Tuhan ini jika kita ulangi lagi, kita akan ingat kepada firman Tuhan ini. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi Bapak Saudaraku, kitalah pohon anggur Tuhan. Tuhanlah pohon anggur, kitalah carang-carangnya. Jadi jika kita tidak berbuah, kita akan dipotong dan kita akan dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api. Jadi Bapak Saudaraku, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari buahnya lah, dari perbuatan-perbuatan kita lah, dari kelakuan kita lah yang kita melihat, orang melihat. Jadi bukan karena nama kita, bukan karena kita wah nama kita luar biasa, bukan itu. Tapi Tuhan melihat hati kita, apakah kita melakukan firman Tuhan tak dan setia, apakah kita hanya mengumpulkan manusia untuk menjadi ladang, menjadi lahan. Jadi banyak saat ini manusia mengumpulkan manusia menjadi lahan, objek, menjadi objek untuk dunia ini. Jadi harus kita waspada supaya jangan kita ini digelapkan, supaya jangan kita ini sia-sia menjadi orang percaya. Karena apa? Banyak saat ini digelapkan, diserongkan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, harus kita kembali kepada laptop, harus kita kembali kepada Alkitab supaya kita jangan diserongkan. Jadi jika kita hanya mendengar saja, kita akan dipengaruhi, kita akan diserongkan dengan perlahan-lahan tanpa kita sadari. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari buahnya lah. Jadi walaupun mungkin kita mengatakan wah, tapi tidak peduli sesama manusia, tidak peduli kepada orang-orang miskin, tidak peduli kepada janda-janda, tim piatu, itu tidaklah buahnya. Karena firman Tuhan mengatakan di Matius 25 ayat 31, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang, ketika aku sakit, ketika aku penjara, engkau menjenguk aku. Itu katanya. Tapi ini tidak seberapa manusia melakukannya, tidak seberapa orang Kristen melakukannya. Itu hanya berapa saja. Adapun lakukannya itu hanya sekilas sebagai menutupi mata orang banyak. Jadi bukanlah dengan setulus hati, tapi itu karena aturan-aturan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan karena kita aturan-aturan melakukan kebenaran firman Tuhan ini.
tapi kita karena aturan-aturan Alkitab, aturan-aturan firman Tuhan, aturan-aturan Tuhan Yesus, itulah kita melakukannya saudaraku, sehingga kita mendapatkan hasil. Karena Tuhan kita adalah Tuhan. Jadi Tuhan kita itulah kita ikuti, jangan kita ikuti aturan-aturan manusia. Jadi Tuhanlah yang mengaji kita, Tuhanlah yang membiayai kita, Tuhanlah yang bertanggung jawab kepada diri kita. Jadi jangan kita ikuti apa kata orang, tapi cukup kita mengikuti apa kata Tuhan. Karena Tuhan itu yang mengaji kita, itu seorang sebagai pekerja. Jadi Bapak Saudaraku, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi Bapak Saudaraku, bukannya setiap orang Kristen sudah pasti masuk ke dalam sorga. Bahkan juga bukan setiap orang yang mengadakan mukjizat tanda-tanda sudah pasti masuk dalam sorga. Karena Alkitab mengatakan, karena Alkitab ini tidaklah bohong saudaraku. Karena sudah pasti Tuhan sudah mengerti bagaimana watak manusia, bagaimana sifat-sifat manusia, sehingga firman Tuhan yang difirmankannya kepada kita. Karena ini pasti akan terjadi, sehingga di sini kita akan diingatkan supaya jangan kita heran. Dan di sini katakannya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi bagaimana kita melakukan kehendak Bapa kita di sorga, saudaraku? Harus kembali kepada Alkitab. Karena itulah firman kebenaran. Karena itulah surat Tuhan. Jadi jika kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia, mengikuti apa diajarkan manusia, belum telah tentu itu dari suara Tuhan. Banyak saat ini berdiri dengan suara hati. Jadi itu harus kita waspada. Jika kita memang itu dari suara Tuhan, tentu seturut dengan suara Tuhan. Sini tadi katakannya tentu nampak dari buahnya. Nah, jadi itu harus kita waspada. Jangan kita hanya memandang kulitnya. Kita memandang kulitnya dari luar, wah, luar biasa. Tapi dalamnya apa? Jadi kita harus menggali ini dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jika kita tidak menggalinya dari kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan dapat apa isi di dalamnya. Jadi di sini harus kita kembali kepada firman Tuhan supaya kita mengerti. Karena di sini kita melihat ada yang mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berdebuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi sangatlah jelas Bapak Saudaraku, jika kita pandang secara mata, secara manusia, ini sudah benar-benar taat kepada firman Tuhan. Karena apa? Karena dia sudah mengusir setan dalam nama Yesus, mengadakan mukjizat-mukjizat dalam nama Yesus, bahkan sudah melakukan seturut apa yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi ini Bapak Saudaraku, Tuhan mengatakan tadi, hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi di sini kita bisa tanda tanya, kenapa Tuhan mengatakan seperti ini? Padahal dia berbuat dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah mengingatkan kita, banyak akhir zaman nanti banyak singa berbulu domba. Waspadalah. Kenapa? Karena banyak saat ini menjual nama Yesus, berbisnis dalam nama Yesus. Jadi itu makanya Tuhan mengatakan tadi, hanyalah kamu pembuat kejahatan. Kenapa? Karena
melakukan kebenaran firman Tuhan ini untuk diri sendiri, untuk memperkaya diri sendiri, untuk menyenangkan diri sendiri. Itulah makanya Tuhan mengatakan, hanyalah kamu pembuat kejahatan. Jadi jika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, sangatlah jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, Bapak Saudaraku, kita harus melakukan seperti kita melihat bagaimana di Lukas ini, Saudaraku. Bagaimana mengatakan di Lukas 9 ini, kita melihat bagaimana selaku menjadi anak-anak Tuhan 23. Lukas 9 ayat 23 ini mengatakan, Saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan. Jadi tidaklah mencari kesenangan diri sendiri, tidak mencari mementingkan diri sendiri, tapi di sini mementingkan sesama manusia. Di sini kita melihat bagaimana, Saudaraku, Lukas 9 ayat 23 ini katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus memikul salib setiap hari mengikut Yesus. Jadi tidaklah gampang memikul beban itu, Saudaraku, tidaklah gampang. Banyak orang saat ini tidak mau memikul beban itu, ingin dia melepaskan beban itu, ingin santai-santai, ingin rileks, ingin senang-senang. Jadi Bapak Saudaraku, banyak saat ini mempautkan kebenaran firman Tuhan ini untuk demi kesenangan, untuk demi daging, bukannya melakukannya dengan setulus hati, menjangkau jiwa-jiwa, untuk memenangkan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tidak mau menyangkal, memikul salib, menyangkal dirinya. Jadi Bapak Saudaraku, kini adalah firman kebenaran. Kita harus menyangkal diri, memikul salib. Jadi itu berat. Jadi bukanlah senang-senang melakukan kebenaran firman Tuhan ini, Saudaraku. Jadi banyak saat ini kita melihat bersenang-senang. Jadi itu bukanlah kebenaran, karena firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita, katanya kepada mereka semua katanya, Bapak Saudaraku, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia harus kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkan nyawanya. Siapa yang mau, Saudaraku? Siapa yang mau menghilangkan nyawanya untuk mendapatkan kehidupan yang kekal? Tidak seberapa mau, Bapak Saudara, tidak mau seberapa seperti Rasul Petrus, tidak seberapa mau seperti Yohanes, tidak seberapa mau seperti nabi-nabi dulu, Saudaraku. Bagaimana penderitaan kita melihat, bahkan juga di penggal lehernya, Saudaraku, demi Kristus. Jadi itu tidaklah mau, tidak mau menjadi pejuang. Dia mau mengutip buahnya, mengutip hasilnya, tidak mau berjuang, tidak mau menderita. Jadi jika demikian, Saudaraku, kemanakah kita akhirnya ini, Bapak Saudaraku? Jika kita hanya mengikuti aturan-aturan dunia, tidak mengikuti kebenaran firman Tuhan, memikul salib dan mengikut Yesus. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, Bapak Saudaraku, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Jadi Bapak Saudaraku, di sini tadi kehilangan nyawanya, dan di sini tadi katakannya menyelamatkan nyawanya. Karena banyak manusia saat ini menyelamatkan nyawanya segala upaya, segala cara. Sangkanya nyawa kita ini bisa kita tukang-tukangi, disangka bisa kita menahan hidup selama-lamanya di dalam dunia ini. Gak bisa, Saudaraku. Seberapapun kita hebatnya, segala dokter pun di dunia ini gak bisa menahan nyawanya. Walaupun mungkin dia mengobati berjuta-juta manusia untuk menyembuhkan penyakitnya, tapi tidak bisa menahan nyawanya. Tuhanlah yang tahu
kapan kita dicabut. Tapi kenapa kita tidak kembali kepada yang pencipta, yang punya nyawa ini? Nah, ini jadi masalahnya saudaraku. Banyak saat ini memakai akal kepintarannya, bukannya kembali kepada yang pemberi nyawa ini. Jadi Bapak saudaraku, tidaklah seberapa manusia mau untuk kembali kepada pemberi nyawa ini, Bapa kita yang kekal, Bapak saudaraku. Karena apa? Karena dia tidak percaya. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan itu tidak kelihatan. Sama seperti nyawa kita ini saudaraku, tidak kelihatan. Jika dicabut nyawa kita ini, hanya tahu manusia tidak lagi berdenyut nadinya, tidak lagi bernapas, sehingga dia tahu si anu sudah meninggal. Tapi dia tidak tahu nyawanya itu sudah pergi atau tidak, itu tidak dia tahu. Makanya banyak manusia juga kita melihat sudah mati berjam-jam tapi hidup kembali. Karena apa? Karena nyawanya tidak kelihatan. Begitulah Tuhan itu saudaraku. Jadi jangan kita bayangkan dari penglihatan kita. Jangan kita bayangkan dari pengertian kita. Jangan kita bayangkan dari logika kita. Tidaklah logika bisa nyawa untuk menghidupkan daging. Seperti mobil saudaraku, mesin. Jika mobil itu cantik mulus, jika tidak ada mesinnya saudaraku, tidak ada gunanya, tidak berarti. Jadi begitu juga kita ini saudaraku, walaupun kita ganteng, cantik, mulus dan sebagainya, kaya, hebat, jika tidak punya nyawa, itu dibuang, dikubur di hutan sana saudaraku, jauh, supaya jangan bau, karena tidak ada orang lagi menyukainya. Karena apa? Tidak berguna lagi. Jadi Bapak Ibu saudaraku, nyawa ini itulah perjuangan kita. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan tadi sini, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau mengikat dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak kita ini mengikat diri kita dengan dunia ini. Iya, tanpa kita sadari kita diikat oleh dunia ini, sehingga kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini tidak ada kesempatan, membaca Alkitab tidak kesempatan, merenungkan kebenaran firman Tuhan tidak kesempatan, bersyukur kepada Tuhan tidak ada kesempatan. Karena apa? Karena kita diikat oleh dunia ini. Berpikir hati kita itu tentang dunia ini terus, sehingga tidak lagi ada wadah di hati kita ini untuk Tuhan, sehingga lagi tidak ada tempat lagi kita ini bagaimana kita ini diberikan Tuhan nyawa kita ini. Tidak lagi peduli tentang nyawa kita ini, tapi kita peduli akan hal-hal dunia ini. Kita menganggap kita bisa membeli nyawa, padahal Bapak saudaraku, seberapapun uang kita, walaupun emas rumah kita saudaraku, kita tidak bisa menahan nyawa kita. Jadi itu harus kita mengerti Bapak saudaraku, supaya kita jangan dikuasai dunia ini. Tapi marilah kita datang kepada yang punya nyawa, supaya kita tetap enjoy mati hidup di dalam Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan tadi, jelas firman Tuhan mengatakan tadi, ayat 24 tadi mengatakan kepada kita, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Nah, jadi Bapak saudaraku, datanglah kepada yang punya nyawa, karena dialah akan menyelamatkannya. Jadi apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa mau malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat.
kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberi surat untuk kita supaya kita jangan melanggar lampu merah. Jadi ada aturan-aturannya kita hidup di dalam dunia ini. Jangan kita hanya ikut-ikut aja menjadi orang Kristen. Jangan kita hanya bergereja saja. Jangan kita hanya beribadah saja. Tapi mari kita kembali kepada Alkitab. Mari kita menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk Tuhan. Jadi tidak cukup kita hanya seminggu sekali untuk datang ke gereja, tapi kita setiap saat. Karena apa? Karena dialah mempunyai napas kita ini. Jadi kita datang kepada yang punya napas. Kita bersyukur kepada punya napas, supaya kita tetap dalam Tuhan. Kita hidup selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari buka hati kita kembali kepada Alkitab, firman kebenaran. Karena disinilah ada kebenaran. Karena di luar Alkitab tidaklah kita ada kepastian. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita mencari kepastian itu, menggali. Karena kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Satupun kita yang hidup dalam dunia tidak kekal, tidak hidup selama-lamanya di dalam dunia ini. Tapi kita hanya numpang, sama seperti kembang di pagi hari dia kuncup. Begitu datang matahari dia akan kembang. Tapi begitu datang sinar matahari untuk menyinarinya, panas terik, dia akan layu, dia akan kuncup, dia akan busuk, jatuh. Hanya begitu kan yang hidup di dalam dunia ini, saudaraku. Jadi marilah sadarlah kita, supaya kita kembali kepada yang punya nyawa. Terima kasih banyak, semangat terus bagi kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, share sebanyak-banyaknya, supaya firman Tuhan ini menggugah hati kita, membuka hati kita, supaya kita kembali kepada Alkitab, supaya kita kembali kepada firman Tuhan. Karena apapun kita bilang, kita mengatakan saya sayang kepada anak saya sayang kepada keluarga saya sayang kepada istri saya, suami saya. Kita mengatakan jika kita tidak menyelamatkan nyawanya, itu hanya omong kosong. Karena ketentuan sayang itu harus kita menyelamatkan nyawanya. Karena itu kita harus peduli kepada kebenaran firman Tuhan, kembali kepada firman Tuhan, dan mengajak semua keluarga kita kembali kepada Tuhan, supaya kita nanti bersama-sama mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Dari itu Bapak Saudaraku, mari buka hati kita, share firman Tuhan ini sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kita, keluarga kita, sahabat kita juga mendapatkan kehidupan yang kekal ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa menyubscribe-nya, supaya firman Tuhan ini tersebar ke seluruh dunia untuk memberitakan kebenaran keselamatan jiwa kita. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.